Bapak Ibu semuanya, sebelum sama-sama kita membahas mengenai topik ini, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkontribusi untuk mendukung kegiatan pelayanan kita di daerah, seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Bagi yang tergerak untuk sama-sama kita bergandengan tangan mendukung melaksanakan pelayanan di daerah ini, Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama ambil bagian di dalamnya supaya pelayanan ini pun juga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah tergerak mendukung, dan bagi Bapak Ibu yang baru mau mendukung, terima kasih banyak. Mari sama-sama juga terus ya memastikan pertumbuhan gereja di daerah-daerah, supaya warga-warga gereja ini pun juga pada akhirnya bertumbuh dan kita sama-sama hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, salam satu nusa, salam satu bangsa, Tuhan memberkati. Dan kembali lagi pada sesi ini kita akan bahas mengenai mengapa dalam agama Kristen boleh ataupun halal mengonsumsi daging babi. Nah Bapak Ibu semuanya, selain daripada itu juga kita akan bahas terkait dengan Bapak Presiden Jokowi yang disebut ataupun dikatakan sebagai Bapak Pipang yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, dan ini juga sudah direspon oleh Pak Jokowi. Dan sebelum sama-sama kita membahas mengenai Pak Presiden Jokowi yang dikatakan ataupun disebut sebagai Bapak Pipang, mari kita bahas dulu mengapa di dalam keyakinan orang Kristen boleh mengonsumsi daging babi. Nah Bapak Ibu, pertama ini mengenai pengajaran dalam kitab Perjanjian Baru yang menyampaikan secara tegas bahwa sesungguhnya hal kerajaan sorga bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Itu yang pertama Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, mengenai pengajaran Tuhan Yesus yang secara jelas mengatakan bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah tentang apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari dalam mulut. Karena itulah di dalam perspektif iman Kristen, sikap hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, terutama ketika kita berbuat baik, terutama ketika kita melaksanakan kegiatan peribadatan. Beberapa ayat dalam Alkitab itu kerap kali menyoroti mengenai sikap hati. Nah karena itu Bapak Ibu semuanya, mengenai daging babi pada akhirnya boleh dikonsumsi di dalam perspektif ataupun di dalam keyakinan iman yang beragama Kristen. Tetapi ada beberapa catatan, terutama bagi mereka yang memang karena faktor kesehatan tidak boleh mengonsumsi daging babi, yaitu kembali kepada si bersangkutan. Namun kalau dilihat dari perspektif iman Kristen, dua alasan inilah yang kemudian menjadi alasan yang paling umum mengenai mengapa daging babi itu boleh dikonsumsi. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat terkait dengan berita tentang Bapak Presiden Jokowi yang disebut sebagai Bapak Bipang ataupun Bapak Babi Panggang. Memang ini bermula ketika Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu itu sempat viral ya, ketika berbicara sekilas tentang Bipang itu teman-teman. Memang pembahasan mengenai daging babi ini kerap kali mendapatkan perhatian ataupun atensi dari masyarakat. Misalnya saja beberapa waktu yang lalu ya, ketika seorang TikToker ya ataupun seorang selebgram itu yang bernama Lina Mukherjee, dia membuat satu konten yang pada akhirnya viral karena kontennya mengonsumsi daging babi ataupun kulit babi. Tapi yang menjadi sorotan adalah yang kemudian juga menjadi persoalan karena dia berucap bismillah ya ketika membuat konten itu, sehingga kemudian beberapa hari belakangan itu ramai sekali pemberitaan dia ini ya diproses hukum dan kemudian disebut-sebut sebagai perbuatan ataupun tindakan penistaan agama. Nah karena itu Bapak Ibu semuanya, tidak hanya itu, beberapa waktu belakangan pun juga menjadi viral lagi nih teman-teman ya. Ini mengenai Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, Bapak Ibu semua tentu sudah kenal ya Pak Saifuddin Ibrahim. Ini justru beliau ya juga melakukan satu tindakan yang jadi viral lagi di media sosial, karena beliau seperti yang Bapak Ibu semua perhatikan di layar jelas ya. Jadi beliau juga melakukan, hanya saja konteks beliau melakukannya itu berbeda. Tapi Bapak Ibu semuanya, terlepas dari semuanya itu, kalau saya sih melihat mengenai keyakinan hal beragama, keyakinan perspektif iman dalam hal mengonsumsi daging babi ini ya silakanlah itu kembali kepada masing-masing kita. Tapi saya lebih tertarik sebenarnya membahas mengenai isu-isu terkait dengan agama yang ada di bangsa kita di Indonesia, terutama dalam hal kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Ini yang sebenarnya paling penting sekali untuk kita terus bersuara, oleh karena sampai hari ini pelarangan kegiatan peribadatan itu masih terjadi. Pelarangan ataupun kesulitan dalam hal membangun tempat peribadatan itu juga masih terjadi. Di tengah-tengah beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden Jokowi kan sudah berpidato, sudah menyampaikan bahwa yang namanya kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah,
Apakah kemudian ketika Bapak Presiden Jokowi berbicara mengenai konstitusi menjamin kebebasan beragama, apakah kemudian realisasinya seperti yang disampaikan oleh beliau? Oh tidak Bapak Ibu ya. Karena sampai hari ini kita masih melihat ada tempat-tempat peribadatan tertentu, ya bahkan beberapa hari belakangan juga sempat viral itu ya, yang seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu mengenai postingannya Bang Permadi Arya, itu juga terjadi lagi penolakan ya pelaksanaan kegiatan peribadatan. Memang ada beberapa alasan, lagi-lagi itu terkait dengan izin, ataupun kemudian ada yang mengatakan bahwa ini bukan gereja dan segala macamnya. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan adalah kenapa juga ada beberapa kelompok Kristiani ataupun beberapa gereja tidak membangun gereja, melainkan lebih memilih menyewa satu tempat. Karena begini Bapak Ibu ya, kita semua tahu bahwa SKB 2 Menteri ataupun PBM ini, peraturan bersama Menteri, ini kan sesuatu juga yang tidak mudah, oleh karena yang mengharuskan kalau mau dirikan tempat ibadah itu kan mesti ada persetujuan ya, sekitar 60 ya, 60 dari warga sekitar, lalu kemudian juga penggunanya harus 90 dan segala macam, minimal 90. Yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kalau di suatu wilayah tertentu ya, misalnya Kristen, jumlahnya itu hanya mencapai 70 atau 80. Nah bagaimana kemudian bisa memenuhi syarat pendirian rumah ibadah sebagaimana yang diatur di dalam peraturan bersama Menteri? Karena itulah pada akhirnya ini menjadi tidak mudah. Karena itu kemudian untuk mengatasi berbagai kesulitan seperti ini, saya lihatnya beberapa gereja itu mencoba berupaya, sudahlah sewa tempat saja. Tapi ternyata Bapak Ibu semuanya, menyewa tempat pun juga tidak mudah. Ya, menyewa tempat pun juga tidak mudah karena tetap saja ada yang menolak. Yang menjadi pertanyaannya lagi adalah, bukankah yang punya kewenangan ataupun otoritas untuk memberikan izin berdirinya suatu tempat peribadatan atau boleh tidaknya dipakainya suatu tempat, suatu gedung untuk dipakai sebagai tempat untuk dilaksanakannya tempat peribadatan, itu adalah kan kewenangannya negara. Ya, itu adalah kewenangan ataupun haknya negara. Tetapi akhir-akhir ini justru yang kemudian kita temukan ya, ini kerap kali warga yang seolah-olah kemudian punya pengaruh yang luar biasa untuk menentukan apakah suatu tempat itu boleh dipakai untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan ataukah bagaimana. Ya, itulah yang selama ini kita lihat Bapak Ibu semua. Dan tentu ini menjadi satu pergumulan yang yang sangat memilukan dan juga sangat memprihatinkan. Karena harusnya ya cukuplah negara saja yang kemudian memberikan izin ataupun tidak membolehkan kalau suatu tempat dipakai untuk, ya misalnya kalau Kristen menyewa tempat ya, kalau negara misalnya mengizinkan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, ya sudah cukup melalui negara saja. Ya karena itu yang kemudian diharapkan dalam SKB 2 Menteri ataupun dalam peraturan bersama Menteri ini, ya cukuplah negara yang kemudian menjamin dalam hal memberikan izin ataupun tidaknya suatu tempat boleh dipakai untuk dijadikan sebagai tempat peribadatan atau bagaimana, ya cukup satu aja ya. Sebab kalau misalnya ada peran dari warga, apalagi juga ada FKUB, ya ini kan panjang jadinya ceritanya. Jadi karena itulah kita mengharapkan sekali kepada aparatur negara, terutama dalam hal konteks kebebasan beragama ini, mohonlah ya penegakan keadilan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan artinya ya, artinya kan harusnya tiap warga negara tidak lagi mengalami kesulitan, terutama dalam hal kebebasan beragama, kebebasan dalam hal melaksanakan kegiatan peribadatan, kebebasan dalam hal mendirikan tempat-tempat peribadatan. Bagi saya Bapak Ibu semuanya, kalau ada pun satu tempat misalnya ya, ini bukan hanya mengenai gereja, kalau misalnya ada satu tempat belum ada IEB-nya, belum ada izinnya, apakah kemudian patutkah mereka dilarang? Bagi saya secara pribadi, ya dalam hal ini kan diperlukanlah kebijaksanaan. Lagian kan beribadah itu kan hal yang baik, hal yang mulia. Kalau misalnya belum ada IEB, ya saya mengharapkannya ya dipermudah saja pengurusan IEB-nya supaya itu bisa berizin, ya juga bisa memenuhi peraturan yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Tapi kalau kemudian misalnya seperti yang pernah terjadi itu satu tempat peribadatan ya, yang kemudian disegel, ya Bapak Ibu kita sudah pernah membahasnya, itu kan sangat disayangkan sekali. Ya, jadi harapan kita semua semoga di masa depan, semoga di waktu mendatang, ya terutama dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang yang berasaskan pada Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar terrealisasi secara utuh, secara sempurna di bangsa kita di Indonesia, sehingga tidak ada lagi penganut agama tertentu yang mengalami kesulitan, yang bersedih hati oleh karena
ya ibadahnya dilarang, pendirian tempat ibadahnya mengalami kesulitan. Jadi itu harapan saya secara pribadi Bapak Ibu semua. Jadi mari terus kita doakan bangsa kita, bangsa Indonesia yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dan mengenai Bapak Presiden Jokowi tadi yang seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, yang kemudian juga ikut merespon ya, ataupun kemudian menjawab terkait dengan tudingan bahwa beliau disebut sebagai Bapak Pipang. Ya teman-teman, memang beliau ini tipikal orang yang sangat terbuka terhadap kritik ya, tapi beliau juga mengingatkan bahwa kita ini adalah negara yang beradab, negara yang punya aturan, jadi kita juga mesti bijaksana di dalam hal menyampaikan kritik pun yang mesti juga mengedepankan ya etika dalam hal berbicara, etika dalam hal menyampaikan kritik. Itu pesan yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi atas berbagai macam tudingan ataupun julukan yang diberikan kepada beliau, termasuk mengenai Bapak Pipang itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian. Sekian untuk sesi ini. Salam Pancasila, Tuhan memberkati.